Ada orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan langkah ringan, wajah teduh dan tatapan yang seolah menembus ke dasar hati siapapun yang berpapasan dengannya. Mereka jarang berbicara tentang diri sendiri, lebih banyak mendengarkan daripada mengomentari, dan saat berbicara kata-katanya mengalir seperti air yang menenangkan. Tapi di balik ketenangan itu, tersembunyi sejarah panjang dari luka-luka yang dipeluk dalam diam, penderitaan yang dijadikan sahabat, dan kesulitan-kesulitan hidup yang mereka lalui dengan sabar. Mereka adalah orang-orang yang ditempa bukan oleh kenyamanan, melainkan oleh perihnya cobaan. Jam terbang mereka yang tinggi dalam mengalami rasa sakit membuat hati mereka sangat peka terhadap penderitaan orang lain. Bahkan tanpa sepatah kata pun yang terucap, mereka memahami kesedihan seperti seseorang memahami bahasa ibu. Alami tanpa perlu dipelajari. Inilah 5 ciri dari mereka yang telah akrab dengan badai kehidupan hingga menjadi seteduh ini. 1. Mereka tidak gegabah membaca dunia. Orang seperti ini tidak pernah menilai dunia dari apa yang tampak di permukaan. Ia tahu bahwa senyuman seringkali menyembunyikan perih, dan tawa keras bisa jadi adalah topeng bagi luka yang dalam. Ia mengamati dengan diam, dengan hati yang sabar, tanpa menghakimi, tanpa mendesak orang lain untuk membuka diri. Baginya, membaca manusia bukan tentang bertanya, melainkan tentang merasakan getaran yang lebih halus dari kata-kata. Pengalaman pahit yang datang bertubi-tubi telah mengajarinya bahwa banyak orang menjerit dalam diam. Ia tahu bagaimana rasanya duduk di tengah keramaian sambil merasa kesepian. Bagaimana pedihnya menyembunyikan beban di balik mata yang pura-pura berbinar. Karena itu, ia belajar bersikap lembut terhadap siapapun, bahkan kepada mereka yang tampak paling kuat sekalipun. Ketenangannya bukan tanda bahwa ia tak peduli, melainkan karena ia mengerti tanpa perlu banyak kata. Ia tidak cepat-cepat menilai, tidak tergesa mengambil kesimpulan tentang hidup orang lain. Ia tahu apa yang tampak bukanlah selalu apa yang nyata. Ia lebih memilih diam, memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut dihakimi. Karena dalam dirinya sudah terkumpul ribuan kisah patah yang mengajarkannya bahwa setiap orang sedang berjuang dalam jalannya masing-masing. Dalam diamnya, ia memanjatkan doa-doa rahasia untuk mereka yang ia rasa sedang menahan pedih. Ia tahu bahwa menjadi manusia berarti saling meringankan beban, bahkan ketika beban itu tidak pernah dinyatakan dengan suara. Ia hidup untuk menjadi jembatan antara rasa sakit dan ketenangan. Dan itulah sebabnya keberadaannya menjadi teduh bagi siapapun yang berada di dekatnya. Ia tidak memaksakan nasihat, tidak mengumbar ceramah, tidak membanggakan pengalamannya. Ia hanya ada, hadir seperti embun yang menyejukkan, seperti cahaya fajar yang membelai bumi setelah malam yang panjang. 2. Ia membaca luka dalam tatapan. Tanpa perlu banyak bicara, mereka bisa membaca kesedihan dalam kilasan mata seseorang, tatapan kosong, senyum yang terlalu dipaksakan, atau jeda dalam percakapan. Semua itu bagi mereka adalah bahasa yang fasih. Mereka membaca kesedihan bukan dari kata-kata, melainkan dari napas yang berat dan bahu yang sedikit merunduk. Mereka tahu, banyak orang terlalu letih untuk menjelaskan rasa sakitnya. Dunia telah mengajari mereka bahwa tidak semua luka punya kata-kata yang cukup untuk menggambarkannya. Maka mereka hadir bukan untuk menuntut penjelasan, melainkan untuk menguatkan. Ketika melihat seseorang tersenyum palsu, mereka tidak langsung mengacuhkannya. Ada keheningan dalam hatinya yang berbisik, "Aku mengerti." Dan seringkali, itu lebih dari cukup bagi jiwa yang lelah. Seni membaca luka tanpa banyak bertanya adalah anugerah dari perjalanan panjang dalam penderitaan, karena mereka sendiri pernah berharap ada seseorang yang bisa membaca air mata yang ia sembunyikan. 3. Mereka mengutamakan rasa daripada kata. Orang-orang seperti ini tidak sibuk mencari kata-kata untuk menasihati. Mereka lebih memilih menghadirkan rasa, karena mereka tahu luka tidak selalu butuh jawaban. Kadang hanya butuh teman yang duduk di samping, dalam diam yang hangat. Mereka paham bahwa air mata yang jatuh tidak selalu meminta solusi. Seringkali ia hanya butuh tempat berlabuh,
tempat untuk diterima tanpa dipertanyakan. Mereka mengerti bahwa saat seseorang bercerita, ia tidak sedang mencari pelajaran, tapi mencari pelukan yang tak selalu harus berupa tangan. Karenanya, mereka mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Mereka mengangguk dalam sunyi, mengirimkan isyarat bahwa apapun rasa yang sedang ditanggung, itu sah adanya, itu tidak salah. Dalam hidupnya sendiri, mereka telah berkali-kali merasakan kekecewaan karena dinasihati di saat sedang remuk. Mereka tahu betapa menyakitkannya dijadikan objek pembenahan ketika yang dibutuhkan hanyalah pengertian. Karena itu, mereka menjaga lidahnya. Mereka memilih untuk menjadi pelabuhan, bukan hakim, menjadi tanah yang menerima, bukan cermin yang menghakimi. Ketika mereka berbicara, kata-katanya tidak banyak tapi dalam, tidak terburu-buru menggurui, tidak tergesa-gesa memberi kesimpulan. Mereka berbicara setelah hati mereka merasakan lebih dulu, setelah empati mereka penuh, setelah kasih sayang dalam diri mereka keluar sendiri menjadi ucapan. Kata-katanya tidak selalu indah, tapi terasa benar, karena lahir dari kejujuran, bukan dari keinginan untuk terlihat bijak. Di hadapan mereka, orang merasa aman untuk rapuh, merasa tidak perlu menahan tangis, merasa bahwa kelelahan jiwa itu manusiawi, karena mereka hadir dengan rasa yang begitu alami, begitu tulus, sehingga dunia yang tadinya keras terasa melunak sejenak di hadapan ketenangan mereka. 4. Mereka memahami keunikan setiap jiwa. Orang ini tidak pernah membanding-bandingkan luka. Mereka tahu, setiap orang memikul beban yang berbeda dengan kekuatan mental dan emosional yang berbeda pula. Apa yang bagi satu orang terasa ringan, bagi orang lain bisa terasa sangat menghancurkan. Mereka tidak pernah mengecilkan penderitaan siapapun, karena mereka paham perjalanan jiwa itu sangat personal, tidak bisa disamaratakan. Dalam penderitaan mereka sendiri, mereka telah melewati fase-fase di mana dunia seolah tidak mengerti sakit mereka. Mereka pernah merasa sendirian di tengah banyaknya kata-kata penghiburan kosong. Dari pengalaman itulah mereka belajar untuk tidak mengukur sakit orang lain dengan penggaris milik mereka sendiri. Mereka belajar membungkuk rendah untuk benar-benar melihat dari mata orang yang terluka. Mereka tahu bahwa membandingkan luka hanya akan memperdalam sepi. Karena itu, ketika mereka menemani seseorang, mereka hadir sepenuhnya, menanggalkan standar-standar penilaian pribadi. Mereka melihat manusia sebagai manusia, bukan sebagai sekadar kumpulan masalah yang harus diselesaikan, atau sebagai proyek perubahan yang harus diperbaiki. Kesabaran mereka bukan berarti mereka tidak pernah lelah, tetapi mereka telah belajar bahwa mempercepat proses orang lain bukanlah bentuk cinta. Cinta sejati membiarkan seseorang berjalan sesuai iramanya sendiri, bahkan merangkak bila perlu, jatuh dan bangun tanpa paksaan. Mereka membiarkan orang lain menangis selama yang diperlukan, membiarkan orang lain merasa marah, kecewa, lelah, tanpa terburu-buru memaksa mereka untuk baik-baik saja. Karena mereka paham, pemulihan bukan perlombaan, pemulihan adalah perjalanan sunyi yang butuh waktu. 5. Mereka membaca manusia seperti membaca alam. Orang seperti ini memahami bahwa manusia tidak bisa dibaca hanya dari satu sisi, satu momen, atau satu kesalahan. Mereka melihat manusia seperti alam, luas, dalam, kompleks, dan selalu berubah. Ada manusia yang seperti matahari, hangat tapi kadang membakar. Ada yang seperti malam, tenang namun menyimpan misteri. Ada manusia yang seperti gunung, tampak kokoh tapi menyimpan api di dalam. Mereka mempelajari sifat orang lain dengan kesabaran yang sama seperti petani menunggu musim panen. Bagi mereka, mengenali manusia adalah seni, bukan hitungan cepat. Dari hidup mereka sendiri, mereka tahu bahwa manusia kadang berubah. Hari ini mungkin keras, besok bisa lembut. Hari ini bisa tertutup, minggu depan bisa terbuka. Maka mereka tidak terpaku pada satu momen atau satu kesalahan. Mereka melihat proses, bukan hanya penampilan sesaat. Mereka tidak tergesa menilai. Mereka tahu bahwa manusia tidak pernah selesai dalam satu perjumpaan. Maka mereka memperhatikan, mencatat diam-diam dalam hati, membiarkan waktu membentuk pemahaman yang utuh. Mereka tidak mudah terpukau,
tidak mudah muak. Mereka tidak terburu-buru memberi label, tidak langsung menyimpulkan karena mereka tahu setiap orang menyimpan cerita yang tidak terucap. Mereka sabar mengamati, sabar menunggu, sabar memberi ruang. Sikap ini lahir dari pengalaman mereka yang pernah salah dibaca. Mereka tahu rasanya dipahami setengah disalahartikan total. Maka mereka mendekati manusia dengan kehati-hatian, dengan kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang tampak di permukaan. Saat orang lain sibuk menilai siapa yang baik dan buruk, mereka justru sibuk mendalami mengapa seseorang bisa menjadi seperti itu. Mereka menggali sikap dari akar, bukan hanya menatap rantingnya. Mereka tahu, di balik marah ada luka, di balik sikap dingin ada ketakutan, di balik sikap keras ada masa lalu yang belum reda. Karena itu, orang merasa diterima di hadapan mereka. Mereka merasa tidak sedang diuji, tidak sedang dinilai, hanya sedang ditemani. Dan dari situlah muncul pemahaman yang tulus, bukan dari banyak bicara, tapi dari banyak menyimak dan diam-diam memahami.